Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita, salam sejahtera. Ini sudah ke-8 kali kita melakukan ibadah kita di rumah-rumah. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya indah dan tepat pada waktunya badai akan berlalu dari muka bumi ini. Kebenaran firman Tuhan sesuai dengan almanak kita diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-10 tentang gembala yang baik. Bapak Ibu, suatu saat orang tua saya pernah telepon, mama katakan kalau memang daerah Bekasi sudah dinyatakan zona merah, biarlah kamu pulang ke kampung karena memang situasi di sini akan lebih aman. Saya katakan, Bapak Ibu, kami tidak akan pulang ke kampung, kami akan tetap melayani di sini, kami akan tetap standby di Bekasi untuk bersama-sama dengan jemaat. Karena apa? Dalam situasi yang seperti ini, saya tidak akan meninggalkan jemaat. Justru kehadiran kita harus membawa semangat, sukacita, memberikan penguatan di tengah-tengah kehidupan domba-domba yang kita layani. Ketika saya mengatakan hal yang demikian, orang tua saya memahami hal tersebut. Bapak Ibu dan saya juga terberkati lewat kesaksian salah satu tokoh daripada orang Kristen, yaitu Martin Luther. Di abad yang ke-16 pada saat itu sebenarnya sudah ada virus yang dinamakan dengan Black Death. Bapak Ibu, di abad yang ke-16 itu lebih kurang 2 tahun ketika wabah Black Death ini sudah berlangsung, Bapak Ibu, memakan korban 25 juta orang. Ya, bayangkan 25 juta orang menjadi korban. Dalam situasi yang demikian, Martin Luther tidak meninggalkan Wittenberg, ya, nama tempat kota itu. Dia tetap melayani, dia tetap standby di situ. Tapi dia juga tidak mempersalahkan ketika ada hamba Tuhan yang meninggalkan daerah itu. Dia katakan mungkin dengan kelemahan imannya dia meninggalkan. Tetapi ketika ada hamba Tuhan dengan keteguhan hatinya, dia bersama dengan orang-orang yang terkena wabah itu juga tidak menjadi masalah. Martin Luther mengambil satu keputusan untuk bersama-sama dengan orang-orang yang terdampak virus Black Death tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada situasi yang demikian kita bersama-sama menghadapinya. Saya dan Bapak Ibu bersama dalam situasi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan? Seorang gembala yang baik itu salah satunya adalah memperhatikan domba-dombanya, mengayomi domba-dombanya, memberikan penghiburan dan kekuatan, memberikan semangat, mengenal domba-dombanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sementara kalau gembala upahan itu, dia ketika datang ancaman, ketika datang mara bahaya, dia akan meninggalkan domba-domba itu, tidak peduli, dia akan membinasakan Bapak Ibu. Tetapi gembala yang baik, dia akan membawa hidup. Karena apa? Ada rasa simpati dan empati. Sehingga kesaksian Daud sangat luar biasa pada kitab Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Sampai ayat yang ke-6. Sekalipun aku dalam mara bahaya, dia tetap bersama dengan aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Kenapa Daud sampai saksikan itu? Karena dia mengenal siapa gembalanya, siapa Tuhannya, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kelegaan, yang memberikan sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan Daud. Sangat luar biasa Bapak Ibu pada pasalnya yang ke-23 di kitab Mazmur ini. Bagaimana Daud menceritakan dalam kesaksian imannya terhadap Tuhan Allah yang dia kenal. Dia menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupannya. Situasi kita juga pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Apakah kita khawatirkan dengan kuasa Tuhan? Apakah Tuhan berubah dalam situasi seperti ini? Apakah Tuhan tidak mendengarkan teriakan kita? Apakah Tuhan kita sebagai gembala yang agung, yang sempurna itu tidak peduli? Apakah Tuhan tidak menghibur? Apakah Tuhan tidak mengindahkan kita dari situasi ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sangat misteri dan sangat rahasia untuk memahami semua apa yang terjadi, untuk memahami semua apa yang menjadi pikiran dan rencana Tuhan. Apa yang mau kita katakan Bapak Ibu lewat situasi ini? Tetap berseru, tetap mengandalkan Tuhan.
Kita percaya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tidak akan biarkan saya dan Bapak Ibu dalam keterpurukan ekonomi sampai ke titik nol. Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memberkati saya dan Bapak Ibu. Saya aminkan Bapak Ibu, banyak cara Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Tuhan boleh berkenan terhadap kita? Kenal suara gembalamu. Saya sangat terberkati lewat sebuah tayangan video di internet Bapak Ibu. Ada seorang gembala yang mengembalakan dombanya. Suatu ketika banyak pengunjung yang menghampiri domba-domba itu. Lalu pengunjung itu memanggil domba-domba itu. Tapi domba-domba itu tidak menoleh. Tetapi hanya sekali saja gembala itu memanggil domba-dombanya, langsung domba-domba yang sangat banyak itu langsung berlari mendapatkan gembalanya. Kenapa? Karena mengenal. Kenapa bisa dikenal? Sering berkomunikasi, sering berbicara Bapak Ibu, sering berhadapan, sehingga kebiasaan-kebiasaan dan suara itu tidak asing lagi didengar. Begitu juga dengan suara saya. Sekalipun Bapak Ibu tidak melihat fisik saya, tetapi ketika Bapak Ibu mendengar suara saya, Bapak Ibu tahu itu adalah suara Ibu Pendeta Elsina. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengarkan suara gembalamu, dengarkan suara Tuhanmu lewat kebenaran firman Tuhan yang mengarahkanmu, yang menguatkanmu. Hanya masih percayakah kita dalam kebenaran firman Tuhan? Masih yakinkah kita akan suara Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua Bapak Ibu. Apakah kita masih yakin? Apakah kita masih ragu? Apakah kita masih mengatakan Tuhan tidak berpihak terhadap kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, gembala yang baik itu akan menuntun kita semua ke padang yang berumput hijau. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kelaparan. Ia menyediakan hidangan bagiku, menyediakan hidangan makanan Bapak Ibu, menjamin kebutuhan jasmani kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dia akan membawa hidup. Tetapi kalau gembala upahan itu tadi, dia hanya mencuri dan membinasakan domba-dombanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya merasa sangat empati dan simpati dengan situasi keadaan jemaat. Ketika memang situasinya sulit untuk mendapatkan makanan, sulit untuk melakukan setiap aktivitas pekerjaan. Ini menjadi doa kita bersama, doa saya secara pribadi. Bagaimana jemaat ini melihat kemuliaan Tuhan yang tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak cara Tuhan bekerja memberkati saya dan Bapak Ibu. Tidak terpahami, tidak terselami. Tetapi saya mau katakan, tetap penyerahan diri di hadapan Tuhan. Seorang gembala yang baik itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menyegarkan jiwa. Seorang gembala yang baik itu menjaga keluar masukmu ketika kita melakukan aktivitas di luar sana. Terlebih kita melakukan penyerahan diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan pemikiran kita. Selangkah sedetik pun ketika engkau melangkahkan kakimu di luar sana, penyerahan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu wabah apa atau masalah apa, malapetaka apa yang kita sedang hadapi di luar sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, gembala yang baik itu akan menjaga keluar masukmu. Dia tidak akan membinasakanmu. Dia akan menjagamu terus. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Hanya kita tetap berserah, tetap berhikmat, tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, gembala yang baik itu harus kita aminkan dalam kehidupan kita. Dia membawa kita ke rumput yang hijau. Dia tidak akan mentelantarkan kehidupan kita. Saya percaya ketika saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu juga harus menjaminkan hidupnya, harus percaya terhadap suara Tuhan, terhadap Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Gembala yang baik bagi saya dan Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.